Hai, saya dengan Nike Farida. Kali ini saya ingin mengangkat isu mafia peradilan yang belakangan kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Mafia peradilan itu semacam praktik manipulatif dalam sistem hukum yang melibatkan oknum, baik hakim, jaksa, pengacara, maupun aparat lainnya. Tujuannya apa? Ya, bukan untuk cari keadilan lah, tapi cari untung atau melindungi kepentingan grup atau orang tertentu. Ini jelas mencederai keadilan dan integritas hukum. Salah satu kasus yang belakangan marak diperbincangkan yakni tentang 3 orang hakim yang terjerat kasus suap dan gratifikasi terkait putusan bebas terhadap Ronald Tanur atau advokat Marcella Santoso dan Ari Bakri yang diduga menyuap hakim senilai 60 miliar terkait vonis bebas ekspor CPO serta terlibat korupsi timah, gula, dan pencucian uang. Di samping kasus tersebut, masih banyak kasus lain yang menjadi sorotan publik. Padahal, ke hakim kita nitip harapan biar bisa kasih putusan yang adil dan objektif, nggak terpengaruh dengan tekanan atau uang suap. Kemudian ke jaksa, kita ingin mereka kasih tuntutan yang seimbang, sesuai dengan hukum dan hati nurani. Ke advokat sendiri, kita percaya mereka bakal membela klien dengan integritas, tanpa menjadikan klien dan uang sebagai Tuhan sehingga dia menabrak semua aturan dan kode etik. Nah, yang bikin miris, praktik mafia peradilan ini sering sekali nyambung sama kasus korupsi. Udah banyak kasus antara praktik mafia peradilan dan korupsi ini. Tindak pidana korupsi atau tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian undang-undang tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun tipikor dalam peradilan seringkali terjadi pada beberapa klasifikasi. 1. Suap. Suap adalah tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penegak hukum dengan harapan urusan hukumnya dipercepat atau dipermudah atau dimenangkan. Hal ini kan dilarang dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang 20 2001 dan pasal 13 Undang-Undang 31 1999. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Ya, ini tindakan sengaja menyembunyikan atau memasukkan aset atau dokumen, termasuk mengambil yang bukan haknya. Hal ini juga dilarang dalam pasal 8 Undang-Undang 20 tahun 2001. Lalu kemudian masalah gratifikasi berdasarkan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, khusus buat hakim, praktik mafia peradilan ini tidak hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, melanggar sumpahnya mereka sendiri, di mana di dalam KEPPH ini ditegaskan bahwa hakim dilarang menerima hadiah atau pemberian yang dapat mempengaruhi independensinya dalam memutus perkara. Ya. Sayangnya respon Mahkamah Agung RI terhadap hakim yang melanggar etik ini sering sekali bikin kita kecewa. Bukannya ambil langkah yang tegas, memecat misalnya, memberhentikan dengan tidak hormat misalnya, memberikan hukuman misalnya, atau kemudian menjadikan mereka dihadapkan langsung di pengadilan misalnya, Ketua Mahkamah Agung RI malah pilih jalur yang aman dengan melakukan mutasi. Masalahnya mutasi itu kan bukan sanksi, tapi lebih mirip bentuk perlindungan secara diam-diam buat hakim yang bermasalah. Bukannya diberi konsekuensi yang tegas, malah dipindah tugas, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Padahal idealnya, kalau ada hakim yang terbukti melanggar etik, ya harusnya diberhentikan, dipecat, bukan dipindahkan. Jangan akali persoalan etik dengan permainan kursi. Jangan berharap apel busuk dipindah ke keranjang kecil akan jadi bersih, akan jadi tidak busuk, akan jadi segar. Masa hakim bau hanya dipindah kursinya? Ya kursi yang baru dengan lingkungan yang baru juga akan ikutan jadi bau dong. Nah, kalau bicara soal advokat, mereka juga terikat dengan kode etik advokat. Makanya harus bertindak secara jujur. Akhir-akhir ini kan saya mengapresiasi ketegasan Majelis Dewan Kehormatan Advokat yang tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi pemecatan permanen bagi advokat yang melanggar kode etik. Misalnya terkait dengan tindak pidana korupsi kah, membuka rahasia klien kah, atau kemudian berdiri sebagai saksi di pihak lawan saat dirinya sendiri masih terikat dengan klien. Nah, advokat juga akan dilindungi hak imunitas. Jadi pelanggaran-pelanggaran tersebut itu jelas tidak bisa ditoleransi. Atau contoh lain nih, tindakan mempersukar atau mempersulit menghalang-halangi penyidikan untuk memenangkan klien. Hal itu juga termasuk pada kategori obstruction of justice yang juga dilarang dalam pasal 221 KUH pidana.
Perlu diingat ya teman-teman bahwa obstruction of justice itu bukan bentuk strategi, tapi itu bentuk tindak pidana. Jangan salah ya teman-teman. Jangan pernah berpikir, oh yang penting klien kita menang, kita dapat success fee yang besar. Jika teman-teman memang mau jadi advokat dengan orientasi uang, sebaiknya sadar dari awal bahwa itu salah. Prinsip utama menjadi seorang advokat adalah menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan kebenaran. Balik lagi ke masalah mafia peradilan, mungkin kita pernah bertanya, kenapa sih praktek kotor kayak gini kok terus aja terjadi dan berulang? Memang terdengar klise, tapi jawabannya simple. Pemerintah harus kasih perhatian serius buat evaluasi dan kajian mendalam soal sistem hukum kita, termasuk memperkuat ketentuan hukum yang mampu memberikan efek jerah. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu lagi, salam.